nggak ada sama sekali. Ketika aku datang, weh ini rame nih, kok nggak ada tukang parkir ya, aku bilang kan. Ramai tapi mereka bisa menertibkan kendaraan mereka, memarkirkan kendaraan mereka dengan baik dan benar tanpa ada tukang parkir. Yang aku salut, benar-benar salut adalah mereka tertib banget, berbaris rapi, nggak berisik, nggak ada yang motong-motong antrian. Mereka benar-benar diam di tempat menunggu giliran. Dan karena itu pun aku sampai mikir, ini orang Malaysia ini kerjaannya makan terus, apa mereka nggak pernah tidur gitu. Assalamualaikum, Elsa di sini. Hai guys, hai semua, halo tetangga, gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, semoga bahagia selalu, dan semoga hari teman-teman semua selalu good day. Selamat datang di channel YouTube Asya Widianti Putri. Hari ini aku ingin berbagi atau berkongsi sebuah pengalaman yang dimana tahun ini, Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang penuh banget cerita, yang penuh banget dengan momen juga, dimana alhamdulillahirabbil alamin pada tahun ini Allah berikan kesempatan, Allah berikan rezeki, sehat badan, sehat dompet, sehat wallet. Akhirnya setelah sekian lama, setelah berapa tahun aku reaction, aku bisa merasakan bagaimana berpuasa di Malaysia, sahur di Malaysia, mencicipi makanan yang ada di Bazar Ramadan Malaysia, mengenal banyak orang, mengenal banyak budaya. Judul video kali ini akan aku berikan culture shock, karena ini pertama kali aku bisa merasakan puasa di Malaysia. Jadi ada beberapa hal yang pengen aku sharing kepada kalian semua, perjalanan experience aku ke Malaysia sendirian juga. Jadi hari ini ada beberapa poin yang ingin aku sampaikan kepada teman-teman semua. Poin pertama itu berkaitan dengan beda waktu berbuka puasa. Sebenarnya nggak beda juga sih, karena kan di Malaysia itu 1 jam lebih cepat daripada Indonesia. Di Indonesia buka puasa itu jam 6:27 sampai 30. Kalau di Malaysia itu kan jam 7:22 sampai 26 ya kalau nggak salah. Sebenarnya sama aja sih, cuman bagi orang Indonesia yang berpuasa di Malaysia mungkin agak terasa lama karena wah 7:30 nih ininya buka puasanya gitu, tapi overall sangat menyenangkan. Terus yang kedua tentang banyak banget bazar Ramadan. Jujur ketika aku datang ke Malaysia untuk pertama kali, pasti yang dicari bazar Ramadannya, karena itu menjadi autentik dari Malaysia ketika bulan Ramadan gitu kan. Pasti orang datang ke Malaysia pertama kalinya akan mencari bazar Ramadan, dan juga bubur Lambok yang menjadi daya tarik dari negara Malaysia itu sendiri. Kalau ternyata di Malaysia itu banyak banget guys bazar Ramadannya. Di Kampung Baru ada beberapa stand-stand kayak orang jual makanan, banyak banget tuh. Terus kemarin ke Putrajaya juga besar banget bazar Ramadannya, nggak expect bakal sebanyak dan sebesar sepanjang itu bazar Ramadan yang ada di Malaysia gitu. Meskipun aku hanya 5 hari dan cuman sempat ke 3 bazar Ramadan yang ada di Kampung Baru, Putrajaya, dan Sendayan Metro City Park, tapi overall aku puas banget mengunjungi bazar Ramadan di tempat yang berbeda gitu. Untuk poin yang ketiga, aku gak expect ternyata berniaga di bazar Ramadan itu masak langsung di tempat. Kalau di tempat aku, tepatnya di Panam, ini satu daerah kecil lah di Pekanbaru, itu kebanyakan memang makanannya udah disediain, udah dipampang, udah dipajang di depan meja, di atas meja, tapi jarang banget untuk bisa menemukan ada yang kayak masak langsung di tempat gitu. Mereka udah masak di rumah, jadi datang ke tempat perniagaan tinggal menyusun makanan gitu. Kalau di Malaysia enggak, benar-benar masak di tempat, jadi kita bisa melihat proses masaknya, kita bisa melihat proses pembuatannya, asap-asapnya, panas-panasnya, harum dari masakannya, kita bisa merasakan itu. Dan itu suatu pengalaman yang luar biasa banget bagi aku. Kayak selain bisa membeli makanannya, kita bisa melihat proses masaknya seperti apa gitu. Dan itu menjadi sebuah daya tarik tersendiri sih bagi aku pribadi. Kalau aku lihat ya, sepenglihatan aku di beberapa bazar yang aku kunjungi, mereka benar-benar yang berniaga ini benar-benar prepare banget, mulai dari pakai penutup kepala, terus pakai sarung tangan, pakai apa tuh namanya, lo yang diikat di sini tuh, apron. Nah itulah pokoknya ya. Dan terkonfirmasi mereka bersih-bersih sih guys, dari prepare pakaiannya bersih,
kemas gitu. Dan itu menjadi nilai plus sendiri sih bagi aku orang Indonesia yang melihat peniaga se-prepare itu, sebersih itu, sekemas itu gitu loh. Bazar Ramadannya bersih banget, di jalanannya itu bersih banget, tempat mereka masak itu pun juga bersih banget. Jadi kayak oh, mereka benar-benar menjaga kebersihan di tempat masak. Mereka benar-benar menjaga kebersihan tempat mereka berniaga gitu. Kalau teman-teman nonton video Bazar Ramadan aku, itu guys nggak ada orang yang mengatur lalu lintas, nggak ada sama sekali. Ketika aku datang, weh ini rame nih, kok nggak ada tukang parkir ya? Aku bilang kan ramai, tapi mereka bisa menertibkan kendaraan mereka, memarkirkan kendaraan mereka dengan baik dan benar tanpa ada tukang parkir. Biasanya kan kalau tempat rame tuh biasanya ntar dengar tuh prit datang tuh tukang parkir untuk atur kendaraan gitu kan. Tapi kalau di Malaysia nggak ada sama sekali. Jadi mereka memang udah terlatih, udah tertata lah hidupnya gitu. Kalau mereka harus memarkirkan kendaraan dengan baik dan benar. Kalau teman-teman nonton yang di Putrajaya itu kan banyak banget, sesak banget jujur guys, itu bazar yang tersesak yang pernah aku datangi. Banyak banget orang di sana datang ke Bazar Ramadan Putrajaya itu. Yang aku salut, benar-benar salut adalah mereka tertib banget, berbaris rapi, nggak berisik, nggak ada yang motong-motong antrian. Mereka benar-benar diam di tempat menunggu giliran. Kayak aku benar-benar salut banget sih sama mentality rakyat Malaysianya gitu guys. Berbagai macam makanan ada di Malaysia, apapun yang kalian pengen makan itu ada gitu guys. Mulai dari makanan kampung, makanan western, Jepun, luar negara sekalipun ada di Bazar Ramadan Malaysia ini. Berbagai macam makanan ada, manis, gurih, pedas. Ketika di Malaysia kemarin bener-bener aku gak ngerasa lagi puasa. Mungkin enjoy ya, karena aku enjoy dan happy ketika datang ke Malaysia pada saat bulan puasa. Jadi kayak gak ngerasa lagi puasa gitu, kayak semangat aja gitu menjalani hari selama di Malaysia gitu loh. Nah terus juga ada banyak yang berbagi apa kalau di Malaysia juada ya, makanan-makanan buka puasa secara percuma. Nah kemarin juga kami sempat ngobrol sebentar aja guys, selewat aja Masjid Jamek Kampung Baru. Itu kami sempat nanya, Pak Cik kalau di sini buka puasanya berapa package gitu kan yang disediakan oleh pihak masjid. Mereka bilang 1.000 sampai 1.200. Dalam hati aku, ya Allah, mereka sedekahnya jor-joran banget gitu. Setiap masjid itu banyak banget juada-juada free yang siapapun boleh makan. Orang Malaysia, orang luar Malaysia boleh untuk berbuka puasa di masjid. Selanjutnya adalah yang menjadi salah satu alasan aku ingin merasakan bulan puasa di Malaysia itu, salah satunya karena bubur lambu. Akhirnya kemarin bisa melihat secara langsung proses memasaknya. Nah bagi teman-teman yang belum nonton aku masuk ke dapur melihat proses pembuatan bubur lambu, tapi sangat-sangat seru melihat proses pembuatan bubur lambu. Aku benar-benar bersyukur banget, alhamdulillah ya Allah gitu. Akhirnya bisa melihat proses pembuatannya, bukan hanya makan doang, tapi langsung dikasih Allah, ini loh Elsa cara pembuatan bubur lambu, bubur yang kamu pengen coba di Malaysia, yang hanya ada di Malaysia dan hanya ada pada saat bulan Ramadan ya kalau nggak salah. Dan luar biasa banget rezeki bulan Ramadan ini di Malaysia, benar-benar alhamdulillah lah. Oh ya bagi teman-teman boleh kasih informasinya, kalau di Kampung Baru kan disediakan buka puasa itu sekitar 100 sampai 1.200 pack per harinya guys, per hari ya. Kalau di masjid lain apakah juga kitaran segitu atau bagaimana, teman-teman boleh komen aja di bawah nih yang tahu informasinya ataupun sering berbuka puasa di masjid, boleh komen aja di bawah. Hal yang mengejutkan aku adalah banyak banget orang Malaysia ini berbuka puasa itu di luar sama keluarganya, sama teman-temannya gitu. Kemarin banyak banget tuh yang menyarankan aku, Kak Caca gitu kan, untuk buka puasa di Dataran Merdeka. Sebenarnya pengen banget guys, di hari pertama itu kami pengen buka puasa di Dataran Merdeka, hujan dan bagaimana lagi tidak rezeki, sedangkan hari lainnya kami udah ada janji juga sama Pak Ci, Abang, Kak Ci dan sebagainya gitu kan. Waktunya singkat gitu ya, tapi nggak apa-apa lah, belum rezekinya gitu, nggak apa-apa. Terus yang selanjutnya yang aku notice banget adalah ketika mereka berbuka puasa di luar, mereka itu selalu membawa kantong. Mereka selalu make sure bahwa sampah-sampah hasil dari
buka puasa nggak dicampakkan begitu saja di lingkungan sekitar sana gitu, tapi mereka membawa sampahnya itu dimasukkan ke plastik terus mereka buang ke tempat sampah ataupun dibawa pulang gitu. Jadi mereka benar-benar menjaga kebersihan. Di mana mereka buka puasa di luar itu mereka benar-benar menjaga kebersihan di lingkungan tersebut. Itu proof banget sih, keren banget. Karena mentality seperti itu nggak semua orang punya kan. Terus ini juga ada sebuah tradisi yang kayaknya unik gitu bagi aku pribadi, namanya moreh. Karena sebelum-sebelumnya aku nggak pernah tahu akan hal ini. Sepanjang aku mereaction video Malaysia pada saat bulan Ramadan itu aku nggak pernah kenal dengan istilah ini, moreh. Jadi moreh itu adalah makan setelah sholat taraweh. Entah itu makan berat, makan ringan, tapi kebanyakan lebih ke makanan-makanan yang ringan sih gitu. Tapi ya balik lagi ke pribadi masing-masing. Kemarin kami diajakin moreh juga sama Bang Rahman, moreh di pesta colek khas dari Kelateh. Terus diajakin moreh makan kue tiaw, minum teh tarik. Wah pokoknya itu adalah hal baru untuk aku. Karena biasa habis tarawih itu kita tidur gak sih? Karena biasanya habis tarawih itu aku tidur guys. Karena habis tarawih itu kan udah pukul 9 lewat 10 gitu kan. Kalau di Malaysia selesai taraweh itu jam setengah 11 ya kalau nggak salah. Nah kalau di Malaysia itu enggak, mereka habis taraweh jam lepak, jam makan. Apa ndak berisi nih guys. Kanan kiri ini berisi gitu kan. Nah itu hal baru sih, hal unik yang aku temui di Malaysia. Dan karena itu pun aku sampai mikir, ini orang Malaysia ini kerjaannya makan terus, apa mereka nggak pernah tidur gitu. Pas makan kue tiaw di Mail Corner kalau nggak salah itu guys, kami pulangnya udah jam 12 malam, tapi itu orang masih rame banget di jalanan, di kedai-kedai makan itu masih rame banget. Itulah terpikir aku, nih orang Malaysia kapan tidurnya gitu ya. Kayaknya mereka aktivitasnya makan di luar terus gitu, apa nggak pernah tidur gitu. Sampai ada pemikirannya kayak gitu guys, karena saking melihat secara nyata kehidupan orang Malaysia di Kuala Lumpur tepatnya. Aku benar-benar melihat secara nyata, merasakan secara langsung bagaimana kehidupan orang-orang di sana gitu. Benar-benar meninggalkan kesan kesan tersendiri sih untuk aku tentang kebaikan orang Malaysia guys. Masya Allah banget sih, aku benar-benar tidak menyangka akan banyak mengenal orang-orang baik di Malaysia. Ketika datang ke Malaysia, udah sampai di Malaysia itu banyak banget yang ngajakin buka puasa, sahur, moreh. Ya Allah gitu. Kayak aku jadi segan gitu, kayak takut merepotkan karena abang kakak itu kadang ke hotel lumayan jauh gitu. Diterima gak enak, ditolak gak enak, gimana ya gitu. Sampai aku mikir ini gimana ya cara balesin kebaikan orang Malaysia ini gitu loh. Sampai gak bisa terhitung kebaikan orang Malaysia untuk kehidupan aku pribadi ini. Pas pulang juga aku dikasih banyak banget, aku dapat bingkisan Masya Allah dari Kak Aziz Kitchen. Wah itu Kak Aziz. Terus dari Bang Rahman, dari Bang Mursidi, dari Mr. Ben. Siapa yang nama asli abang tuh? Lupa aku. Jemputan buka puasa, jemputan sahur, jemputan more. Wah ya Allah, aku sampai bingung gimana sih cara aku bisa balas ini gitu loh. Jadi tahun ini benar-benar tahun yang sangat-sangat indah banget sih bagi aku, karena banyak hal-hal baik yang menghampiri aku. Terima kasih doa orang-orang baik di luar sana yang terus senantiasa mendoakan aku juga, mendoakan kelancaran pekerjaan aku, kelancaran kehidupan aku, kelancaran aku dalam YouTube dan sebagainya. Terima kasih banyak-banyak. Hanya Allah lah yang bisa balas gitu kebaikan kakak, abang, pakcik, makcik semuanya yang udah menjamu kami selama di Malaysia. Terima kasih banyak-banyak. Aku belajar banyak hal baru sih di Malaysia selama bulan puasa ini guys. Banyak hal-hal yang aku ketahui, banyak hal-hal yang membuat aku bersyukur. Terima kasih juga untuk orang-orang baik di luar sana yang udah support, udah effort datang ke hotel aku. Ada namanya Kai. Kamu nonton video ini gak? Kai nunggu di lobi hotel aja lah gitu. Sampai pukul 12 itu aku baru balik ke hotel guys. Dan Kai masih setia nunggu sama temennya. Terima kasih Kai. Dan ibu Kai kasih kami kari guys. Udah nunggu lama dia. Terus dia kasih kami kari juga untuk makan sahur. Terima kasih banyak Kai dan ibunya serta temannya. Terima kasih banyak, kita juga sempat ngobrol-ngobrol sebentar gitu. Sudah panjang berceritanya ya. Udah oversharing nih jadinya. Sebagai bentuk rasa syukur aku, rasa senang aku bisa puasa di Malaysia sih. Oke, untuk video kali ini cukup sekian. Bagi teman-teman yang suka sama video ini, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan kita ketemu di next video. Bye bye. Assalamualaikum.